mengambil perwakilan dari Asia Tenggara untuk melaksanakan pendidikan cyber security yang bertempat di mental harus sudah siap dikarenakan dalam 9 bulan kita tidak akan bisa menginjakkan kaki di Indonesia kembali. Sampai ya hampir kena hukuman lah karena pulang asrama hampir terlambat. Ipel, udah mulai record ini. Apaan? Ini Senopati Talk. Udah. Sorry. Kita sapa dulu ke pemirsa. Ya, Oke. Oke, gimana? Halo semuanya, welcome to Senopati Talk. Talk. Oke, kita udah nyampe di Episode Episode kedua, cuy. yang pastinya nggak kalah seru sama episode pertama yang udah tayang sebelumnya. Nah, itu dia. Buat yang belum nonton, buruan nonton episode pertama dulu, oke? Oke, jangan lupa juga nih, nanti bisa teman-teman cek di sini, sana ataupun ya dimanapun nanti editornya naruh di videonya ya guys. Atau bisa juga check out di YouTube kita ya, di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Juga di Instagram kita, di @poltekssn. Bener banget Ipel. Oke. Oh ya, sebelumnya kenapa? kita perkenalan dulu nggak sih? Ya, oke, kita Meskipun perkenalan lagi di nih. episode pertama kita udah perkenalan, tapi mungkin penonton baru Ya, belum tahu belum tahu ya kita siapa ya. Oke. Oke, kita kenalan singkat aja. Kenalin, aku Nanda dan Nanda. ini partner in crime Emi aku. Sabil. Oke, jadi di episode kali ini kita mau ngapain sih? Tapi bentar, sebelumnya kamu tadi baca apa sebelum kita mulai? Oh, ini. Ya. Ya, jadi kan gini ya. Kalau kita tahu mungkin di Indonesia lagi ada trending-trendingnya, terutama mungkin di tahun 2014 ya yang lagi membara banget itu ada Korean Wave atau Hallyu gitu ya. Dan yes, I'm the victim, aku juga salah satu korbannya. Jadi lagi sering-seringnya nih nonton drama Korea atau dengerin lagu-lagu K-pop, Korean pop gitu kan. Jadi karena itu kamu baca ya, kamus terus aku Korea. mikir, Oke. Kenapa Tapi enggak kalau misalnya aku nonton drama Korea bisa lihat sebuah kan repot, jadi kenapa enggak aku bisa tahu bahasanya aja dengan baca ini gitu kan. Oke, tapi apa hubungannya dengan episode podcast kita pada kali ini sih, Pel? Nah, jadi gini. Kalau aku cuman baca buku ini aja, kayaknya kurang nih. Jadi aku ngerasa kayaknya perlu kita langsung ngomong sama foreigner, sama orang sana atau orang yang udah pernah ke sana gitu buat ngasih experience dan mungkin learning bahasa Korea secara langsung gitu kan. Oke, Gitu. Kira-kira siapa itu? Nah, oke, jadi di episode 2 kali ini kita udah ngundang Korean people, Korean people. Korean people. Oke, Korean people. Dan langsung aja please welcome Hyung ya. Hyung Kiko Wahyudi. Woo! Di applause. Nanda, Ipel. Halo. Oke. Bisa kenalan dulu pakai bahasa Korea tapi. Iya pakai bahasa Korea. 저 한국 사람이요. 오케이. 안녕하세요 여러분. 저 감사합니다. 이름은 기코 와이디 스티아완입니다. 저 인도네시아 사람이요. 저 Politeknik Siber dan Sandi Negara 대학생. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Kamsahamnida. Tapi hanya beberapa kata yang saya mengerti. Kamsahamnida. Apa artinya, Pel? Kamu yang udah baca Bentar, kamusnya nih. Tadi terlalu cepat guys, jadi aku tidak bisa membaca dan menerjemahkan secara langsung ke Samnat Google Translate, jadi bisa di-spill dong, apa sih artinya? Nah itu tadi yang saya ucapkan itu perkenalan dasar untuk bahasa Korea. Jadi untuk artinya, basic ya. halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiko Wahyudi Setiawan. Saya berasal dari Indonesia atau orang asli Indonesia. Saya sebagai pelajar atau mahasiswa di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih. Senang bertemu dengan Anda ini juga. maksud aku, jadi langsung belajar bahasa Koreanya gitu kan. Dari orang yang udah pernah ke sana. Kesana gitu kan. Okay. Korean people, also Korean people. Nah, mungkin kalau cuman perkenalan gitu aja kayaknya kurang ya. Coba boleh dong mungkin Hyung Kiko bisa tell us more about yourself gitu, bisa spill apapun yang Mas Kiko mau kenalan. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kiko Wahyudi Setiawan. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Saya sebagai taruna tingkat 3 dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun bersekolah atau berkuliah di Poltek SSN. Oke. Nah, mungkin bisa di-spill juga nih kayak dulu gimana Kiko bisa pergi ke Korea dan mungkin latar belakang Kiko sebelum bisa masuk sini dan akhirnya bisa sampai ke Korea ya gitu ya. Padahal kan
Kiko kan bersekolah di sini ya, dimana ya kita sebut ini kedinasan lah. Gimana bisa Kiko ke Korea gitu? Baik, pada awalnya saya berlatar belakang sebagai lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan di SMK. Jadi itu di mana tuh? Oh iya, dulu saya dari SMK Negeri 1 Magelang. Oh, Magelang. Ya. Orang Magelang, guys. Tapi saya dulu tahun 2020 lulusnya. Agak lama ya. Oke, 2020. Jadi saya masuk ke Politeknik Siber Negara pada tahun 2022 dan berada di jurusan Rekayasa Keamanan Siber kebetulan. Oh. Ya. Kok kamu bisa sih masuk di 2022? Dari 2020 kamu lulus SMA nih, 2020, 2021, 2022. Kamu selama 3 tahun itu apa cuman baru nyoba masuk Poltek tuh di 2022 aja? Nah, kalau saya memang dari awal pecinta Poltek SSN. Memang dari awal berusaha untuk masuk ke Poltek SSN dan memang takdir Tuhan untuk berkesempatan masuk di 2022. Seperti itu. Berarti dari 2020 nih, sampai sekarang. Dari 2020 dan akhirnya diterima di tahun 2022. Berarti udah tiga kali daftar, guys. Buat teman-teman yang mungkin baru gagal di percobaan pertama atau percobaan kedua, jangan putus asa ya. Karena kita lihat bukti nyatanya, percobaan ketiga bisa ke Korea dan masuk Poltek SSN. Iya, bisa masuk Poltek SSN, terus sekarang bisa ke Korea gitu kan. Iya, benar banget. Nah, seperti yang udah aku spill tadi ya, kalau Hyungiko ini merupakan salah satu orang yang udah pernah ke Korea, di mana Kiko ini ikut program student exchange ya. Ya, benar sekali. Nah, jadi kebetulan guys, di tahun 2023 ya, 2023 kemarin, 2023-2024 lah. Di mana Poltek SSN ini mengadakan sebuah program student exchange ya, kerjasama dengan Korea Selatan nih. Nah mungkin Bang Kiko bisa jelasin dong ke teman-teman sobat SSN kita, gimana sih program student exchange itu waktu Kiko ikut kemarin? Baik, sebelumnya untuk program dari student exchange yang dilaksanakan kemarin, yaitu namanya ASEAN Cyber Shield Student Exchange Program. Jadi singkatannya ACSISP. Jadi ASEAN Cyber Shield Exchange Student Program. ASEAN Cyber Shield Program apa tadi? ASEAN Cyber Shield Exchange Student Program. Exchange Student Program. Ya, program ini diselenggarakan oleh Asia Tenggara untuk mengambil perwakilan dari Asia Tenggara untuk melaksanakan pendidikan cyber security yang bertempat di Korea Selatan. Korea Selatan. Dan untuk Indonesia, untuk berkesempatan untuk kemarin dari Politeknik Siber Negara. Berarti selain dari perwakilan Poltek juga mewakilin Indonesia ya ke sana ya, bener gak? Seharusnya seperti itu. Untuk kemarin pada saat seleksi kebetulan dari pihak Poltek SSN yang berkesempatan untuk mewakili Indonesia. Keren banget nih. Asli. Kira-kira itu kita kan di Korea Selatan, kita student exchange ke kampus apa sih? Oh baik, untuk pendidikannya sendiri berada di Kangwon National University. Untuk profesinya ada di Gangwon-do, itu provinsi paling utara di Korea Selatan. Jadi agak-agak dekat Korea Utara sebenarnya. Oke. Jadi untuk di sana ditempatkan di jurusan AI Convergence. Di sana melaksanakan pendidikan selama 9 bulan atau 2 semester. 9 bulan. Karena untuk di Korea 4 semester, 1 semesternya dilaksanakan selama 4 bulan, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi hitungan semester di sana itu 4 bulan gitu ya, Kiko? 4 bulan. Oke, tapi kan 6 bulan ya. Iya. Tapi aku penasaran nih, kenapa kok awalnya bisa kamu yang dipilih gitu? Baik, sebelumnya untuk dari Politeknik Siber Negara sendiri melaksanakan seleksi terkait dengan program tersebut. Dari seleksi internal terlebih dahulu dan terdapat kurang lebih 5-6 rangkaian seleksi dan kebetulan pada saat itu pada awalnya hanya 1 perwakilan diisukan. Jadi pada saat itu sudah diseleksi 1 orang terlebih dahulu. Kamu waktu itu. Dan kebetulan saya berkesempatan untuk mendapatkan kuota tersebut. Dan pada berjalannya waktu, ASEAN Cyber Shield Exchange Student Program ini meminta tambahan orang lagi. Oh, minta. Jadi untuk yang ke kita, dari kita ya? 1 orang menjadi 6 orang. Jadi 6 orang, guys. Dan berarti, sampai sekarang juga 6 orang ya? Dan untuk tahun ini juga berkesempatan kembali 6 orang kembali. 6 orang, oke. Jadi 6 orang yang wakilin Poltek SSN sekaligus Indonesia ya untuk ikut Asian Cyber Shield Exchange Program gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu gimana sih persiapan buat
ke apa namanya tadi Asian Cyber Shield Exchange Program itu? Baik, sebenarnya untuk persiapan sendiri, dikarenakan untuk dari Potensi Berbasis Negara sudah spesifik memiliki jurusan rekayasa keamanan siber di program studinya, maka untuk hal tersebut sudah menjadi ilmu ataupun background yang cukup untuk dapat mendalami atau menjalani pendidikan cyber security di Korea Selatan. Sama ya, keamanan siber dan Cyber Shield ya kalau di Korea Selatan ya. Oke. Jadi kamu buat mempersiapkan diri ke sana itu butuh apa aja sih? Baik, Kan kamu udah punya background nih, cyber security, terus kamu butuh apa lagi gitu? Untuk yang pertama, karena di negara orang, pasti yang pertama mental harus sudah siap, dikarenakan dalam 9 bulan kita tidak akan bisa menginjakkan kaki di Indonesia kembali sebelum program selesai. Untuk yang kedua, terkait dengan motivasi belajar, dikarenakan kita di sana bukan sebagai orang yang hanya main-main saja. Kita memiliki tanggung jawab untuk berpendidikan di sana. Betul sekali. Jadi selain background cyber security, saya pikir lebih ke etos belajar dan motivasi harus ditingkatkan sih. Nah, itu dia. Mungkin bisa jadi motivasi juga nih buat teman-teman yang mungkin nantinya mau belajar di luar negeri ataupun ikut program-program student exchange kayak gini ya. Ini ada salah satu tips, beberapa tips buat persiapan untuk belajar ke luar negeri atau mungkin ikut program student exchange ya. Dan jangan salah, di Poltek SSN bisa. Bisa banget nih. Nah, tapi kita pasti teman-teman ini penasaran deh, gimana sih pengalaman Opa Kiko selama ada di sana? Kita panggilnya Opa sama Hyung aja. Kalau aku Hyung, Opa. Oke. Gimana Opa Kiko? Baik, sebenarnya pengalaman dari 9 bulan bisa dibagi berbagai tahap. Karena untuk di tahap pertama, di bulan-bulan awal, datang sebagai orang baru di negara baru dengan budaya yang baru juga, kehidupan yang baru, dan status sosial ataupun kehidupan bersosial yang juga baru. Otomatis pada bulan pertama mungkin terdapat kendala terkait dengan adaptasi. A whole new world ya, meet a whole new world. Di mana di negara Korea Selatan sendiri memiliki sedikit perbedaan kehidupan bermasyarakat yang ada di sana dan di sini. Jadi untuk awal kami berusaha menyesuaikan diri, dikarenakan untuk di sana ternyata yang saya kira internasional gitu dari negara yang maju, ternyata memang tidak seluruhnya ingin atau berkenan menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti yang dilakukan Ipal tadi nih, itu sangat benar sekali atau langkah yang sesuai jika ingin belajar ini ya. Jika ingin ke Korea Selatan, karena rata-rata kehidupan di sana menggunakan bahasa keseharian mereka, bahasa Korea. Jadi walaupun teman-teman bisa bahasa Inggris, walaupun teman-teman bisa bahasa internasional, namun sesuaikan kembali apabila di negara orang, sesuaikan dengan culture ataupun budaya yang ada di sana. Jadi kami yang sebagai orang baru berusaha untuk memahami lagi bahasa Korea untuk kehidupan kami juga di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk semester awal mungkin mulai mengejar akademik untuk karena memang tugasnya untuk belajar. Oke, 4 bulan pertama nih. Iya, 4 bulan pertama menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu untuk ada spare 1 bulan nih di antara 2 semester itu. Nah, di sana terdapat internship atau istilahnya magang lah. Di perusahaan di Korea. Ada cuy. Jadi kami merasakan bagaimana sebenarnya perusahaan internet di Korea bekerja dan apa sebenarnya kerentanan yang ada di sana. Jadi secara real time langsung kurang lebih selama 1 bulan itu, kurang lebih 1 minggu untuk programnya, sisanya berkunjung di berbagai tempat-tempat di Korea. Contoh seperti Kisah itu seperti BSSN-nya di Korea. Seperti itu. Oke. Berarti Korea pun punya apa ya? Badan siber gitu ya. Tapi menarik nih buat dikulik. Kamu selama magang tuh ngapain aja sih di situ? Ngebantuin apa? Contohnya kerjaannya gitu. Dan dapat ilmu apa aja sih? Jadi kemarin pada saat pelaksanaan internship sendiri, itu tempatnya di Inka Internet. Kebetulan ada di pusat kota atau di ibu kota Korea Selatan, di Seoul. Jadi untuk yang kami lakukan terkait dengan pembelajaran bagaimana jaringan internet bekerja dari Inka Internet sendiri, bagaimana cara proteksi dan keamanan, serta ada yang menarik nih. Kami diajarkan untuk membuat malware secara real time dan hands on saat itu juga. Jadi saat ini yang sudah berangkat ke Korea dan kembali sebenarnya memiliki ilmu tambahan terkait dengan membuat istilahnya malware atau real time malware yang menjadi bahaya terbesar di Inka Internet. Seperti itu. Jadi
nggak hanya belajar cara ngamanin, kita harus juga tahu ya kayak gimana sih Caranya si bahaya itu tercipta gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan apa ya? Kan di ASEAN ya, nama programnya Asian Cyber Shield Exchange ya. Benar. Otomatis mungkin programnya general untuk se-Asia Tenggara, bener nggak? Benar sekali. Nah, itu kalau kamu gimana interaksi sama teman-teman dari apa ya, negara lain gitu, negara lain? Jadi sebenarnya ternyata setelah saya ketahui atau saya bertemu dengan mereka, ternyata orang-orang di Asia Tenggara itu kurang lebih sama loh orang-orangnya seperti di Indonesia. Mereka memiliki budaya yang sama, cara mereka bersosialisasi juga sama. Ternyata memang senyum, sapa, salam di sana juga sama. Sama ya. Apalagi rekan-rekannya ada di Asia Tenggara. Jadi kita tuh seperti memiliki kesamaan gitu Sama dari Asia Tenggara. Oke. Jadi untuk cara sosialisasinya atau beradaptasi dengan rekan satu kelas itu lebih mudah menurut saya. Karena dalam waktu kurang dari 2 hari kami sudah bisa bercanda, bergurau, dan sudah seperti kenal lama. Itu kalau boleh tahu dari negara mana aja tuh? Baik, untuk di tahun saya kemarin, di tahun 2024, di bulan Februari sampai Desember, terdapat kurang lebih ada, saya sebutkan saja, satu Malaysia, terdapat 2 negara orang, jiran ya. Ya. Lalu ada Laos itu 3 orang. Lalu ada Kamboja. Oke. Apalagi? Kamboja ada 2 orang. Lalu ada Thailand. Thailand 6 orang juga seperti Indonesia. Banyak ya kayak kita. Selain itu? Sudah. Vietnam pada angkatan saya di batch pertama tidak mengirimkan. Tidak mengirimkan. Oke, berarti ada Malaysia negeri jiran, terus ada Thailand juga sama Laos, terus Kamboja juga ya. Wah, itu bener-bener ngasih experience baru ya, karena kan kita ketemu sama orang luar, banyak orang dari berbagai negara yang pasti budayanya tuh ya meskipun bisa dibilang mirip tapi pasti ada lah tambahan-tambahan budaya yang bisa dipelajarin gitu. Budaya dan bahasa, kayak bahasa Thailand, Sawadee-khap, Pomse, Kiko. Seperti itu. Jadi nggak cuma belajar juga ya bahasa lain ya. Bahasa lain juga. Tapi itu dalam satu kelas tuh komposisinya kamu gimana tuh, Kak? Satu kelas itu kamu bareng sama teman-teman Asia Tenggara atau sebenarnya kamu lebih nyebar sama yang Korea, teman-teman Korea apa gimana? Baik, sebenarnya pada spesifikasi satu kelasnya terdapat 19 orang. Jadi sebenarnya dalam 19 orang itu memang memiliki karakter masing-masing ya. Jadi memang dari rekan-rekan banyak yang suka bergurau, suka bercanda gitu. Ada orang-orang mereka memang suka saling berinteraksi atau bertukar candaan dari negara masing-masing gitu. Dan untuk dari 19 orang itu dalam satu kelas kami melaksanakan kurang lebih 6 mata perkuliahan di setiap semester. Itu tapi berarti cuman yang ASEAN aja atau ada sama orang Korea nggak sih? Nah, di sini ada 2 karakteristik pembelajaran yang kami terima. Gimana? Yang pertama itu untuk yang khusus untuk cyber security, itu khusus untuk 19 orang tersebut karena memang program ini dikhususkan untuk cyber security di Asia Tenggara. Jadi 19 orang itu khusus untuk cyber security. Namun terdapat 2 mata perkuliahan tambahan nih yang kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar ataupun orang dari negara lain. Yaitu yang pertama terkait dengan Korean language atau bahasa Korea dan Korean history. Jadi di kelas itu terdapat kurang lebih 50 orang untuk satu kelasnya. Seperti itu. Wah, seru banget itu belajar bahasa Korea sama sejarah Korea ya. Wah, pengen ikut juga ya. Jadi pengen ikut asli. Iya. Tapi bisa dong ceritain kayak di situ kamu tinggalnya di mana, makannya gimana. Nah, itu. Kita penasaran deh. Soalnya 9 bulan di Korea kayaknya lama ya. Dan kayak kita tahu lah mata uangnya pasti berbeda kan. Kalau baik di sini, dari konversinya maupun harganya gitu. 10.000 tuh udah dapat pecel banyak gitu. Kalau di sini ya, kalau di Korea 10.000 rupiah tuh dapat apa coba? Kalau di sana untuk kehidupannya sendiri, kami sudah disediakan asrama. Jadi kami memang tinggal berangkat, belajar, dan menjalani kehidupan. Dan untuk makannya juga sudah difasilitasi, jadi kita bebas untuk membeli sesuai dengan selera kita, tapi tetap pada porsi yang sudah ditetapkan. Jadi untuk makanan sendiri kurang lebih ya jika
ada satu perkataan dari senior saya yang ada di sana. Oke. Jangan pernah bandingkan harga makanan di negara lain dengan negaramu. Karena Kenapa? memang tidak masuk akal. Contoh, Iya, beda. satu kali makan itu 5.200 won. 5.200. Kalau 5.200 rupiah convert. mungkin sama dengan kita. Oke. Tapi jika dikonversikan itu bisa sampai 60 sampai 65 ya. ribu. Wah, itu udah dapat apa, Ciko? Terima makan. Itu masih porsi biasa seperti nasi, sayur, dan juga ayam. Seperti itu. oke. Masih ada lauknya. 65.000, bener. Kalau dibandingin sama di Makanya sini saya nggak equal, apalagi di kalau warteg. Beda. Kalau 60.000 udah bisa mukbang ya, 65.000 tuh. Udah bisa mukbang Ah, udah nasi bisa padang mukbang. 6 Bah. bungkus. 6 bungkus banyak banget itu, udah kenyang asli. Nah, tapi apa ya? Kan tadi aku lihat banyak interaksi juga ya sama orang-orang luar gitu kan. Ada nggak sih maksudnya kayak experience yang memorable banget gitu yang bikin kamu masih ingat, still remember until this time? Mungkin ada pengalaman lucu atau apapun, entah mungkin misalnya Pengalaman lucu lah. kalau Yang tidak terlupakan gitu. kalau drama-drama Korea, komedi-komedi itu kan kadang orang ketiduran di kereta terus salah stasiun gitu kan. Ya, kamu Ada pernah nggak? nggak kayak ada pengalaman lucu gitu yang sampai sekarang masih kamu ingat? Coba dong ceritain. Nah, untuk pengalaman lucu sendiri, waktu itu pernah ada suatu waktu Hah? kami mengunjungi suatu tempat di Seoul. Di Seoul, sana oke. kami kan menggunakan KRL kalau di sini, kereta. Oke, KRL. Dan di sana karena kami rombongan ya, satu kelas. Jadi iya, iya. anak-anaknya berjalan atau pergi bersama. Hmm. Nah, di sana ada kerumunan orang. Jadi saat itu kami masuk dan patokan kami, bajunya rekan kami warna putih. Dan pada saat itu ternyata kami terpencar menjadi 5. Dan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, sudah beda kereta dan di situ chaos banget. Dan di sana karena memang Di situ kereta cepat gak sih, bukan ya? bukan Kayak ada KRL kereta gini? cepat, ada KRL juga. Oke, KRL. Jadi oke. waktu itu beda ya? yang kami anggap teman-teman sudah ada di belakang saya, tiba-tiba udah hilang semua gitu. Terus Jadi, gimana tuh? Waduh. ya waktu itu sampai cari-carian sampai malam, sampai ya hampir kena hukuman lah karena pulang asrama hampir terlambat. Oh. Tapi itu Iya, baju jadi putih. yang awalnya mau main jadi nggak jadi. Jadi masalah cuma ya. cari-carian aja. Itu main sebenarnya, main petak umpet. Main petak umpet ya. Petak Nyari. umpetnya di Korea. Hilang-hilangan. Ada satu Apa pengalaman tuh? lucu lagi. Gimana? Waktu Apa? itu saya coba bermain atau berinteraksi sama orang-orang Korea yang ada Oke. di sana. Hmm. Dan setelah saya berkenalan dari 5 orang, nama panggilannya sama Kim, Song, sama satu lagi Lee. Dan Lah, sampai kok bisa sekarang Kim, siap saya panggil Song Lee. Lim, Kim gitu. Tiga-tiganya menengok semua. Jadi Lah, bentar. di Korea itu ada Sistem satu apa gimana coba? budaya Hah? di mana memang cara kita memanggil itu menggunakan nama keluarga. Oh iya, benar. Kayak di drakor-drakor itu. Tuan Kim gitu. Oh, iya. Jadi sekarang Lah, gimana kamu kenal orang Korea nggak? Kenal. Kalau disebutkan, iya banyak gitu. Namanya siapa? Kim Kim. semua. Susah gitu. Maksudnya kalau kayak gini kan beda ya. Aku Sabil gitu, Nanda, Ya. Kiko. Jadi mungkin gitu perbedaannya kan. di situ ya. Kalau sini jadinya kalau yang di Korea gimana coba? Maksudnya sama-sama Kim. bisa salah panggil gitu. Tapi beneran itu manggilnya Kim semua. Ya, ada yang namanya Kim Jong-soo, Kim Jo-eun gitu. Tapi Oh, panggilannya tetap yang Kim. duanya, yang Jongsu sama Jo, Nah, ini itu itu- enggak. Tidak. Biasanya untuk karena rekan pasti manggilnya nama keluarga seperti itu. Oh. Setahu saya seperti itu di sana. Jadi nggak boleh ya kita manggil Jongsu gitu. Mungkin karena memang budayanya seperti itu ya. Jadi kami berusaha ikut budaya yang ada gitu. Benar-benar menyesuaikan dengan iya. tempat di mana kita berada ya. Iya. Jadi pas main bola itu seru. Kim nengok semua. Padahal kami mau ngumpan yang ke kanan gitu kan. Yang depan ikut nengok, yang belakang Nengok semua itu nengok semua. bingung ngopernya ke siapa Yang ini. mana? Jangan-jangan lawannya ikut noleh lagi. Kalau semua ya ada Kim juga. Ada Kim juga Iya, di Kim sini. noleh. Tapi ini, aku sempat scroll IG, terus nemu IG kamu juga kan. Itu aku lihat ada jalan-jalan di Korea nih. Nah itu jalan-jalan terus boleh kan dong kalian spill out. di mana aja Apa tuh? aja sih tempatnya di Korea yang Ya, baik. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang belum pernah ke Korea jadi bisa planning Tahu. ya. Ha. Ya, Jadi, rekomendasi tempat lah. rekomendasi tempat. Ya. Menurut saya banyak tempat-tempat yang recommended banget untuk Recommended. dikunjungi. Tapi yang pernah saya kunjungi kemarin ada Namsan, ada Namsan. itu sebuah gunung yang ada di
Walaupun Korea tidak ada gunung yang besar, tapi mereka banyak gunung-gunung kecil seperti itu. Oh iya. Ada juga kemarin kesempatan untuk ke Lotte World. Apa itu? Lotte World itu Lotte. Lotte World. Jadi sebuah wahana wisata yang ada di Korea. Oke, kayak Dufan di sini. Ancol, kurang lebih. Dufan ya. Dufan. Ada Lotte World, ada Legoland juga di sana. Oh iya, Legoland, I see. Jadi menurut saya itu salah satu tempat yang recommended lah. Recommended. Ya, di Lotte World yang ada gyroskop tertinggi di Asia Tenggara, di Asia Timur tuh. Ya. Oh itu di sana ya? Kamu naik itu nggak? Kemarin sempat berkesempatan untuk naik. Oh ya, bayar nggak itu naik? Karena kemarin dari program, nah, karena memang sudah tercover semua dari program, Oke. jadi tinggal ikut saja. Keren. Wah ini keren banget nih, mungkin buat teman-teman sobat SSN yang mau ke Korea, ini udah ada rekomendasi tempat yang menarik ya. Ya sebelum ke Korea masuk dulu ke Poltek biar bisa ke biar Korea. bisa ikut kayak gini nih. Ini jadi bisa apa ya? Bisa Jalan-jalan. know Korea, bisa jalan-jalan juga. Bisa belajar hal baru. Yep. And dibiayai of course. Enak banget Gak usah mikir uang ya. Enak Cuman banget. tinggal di sana ikut kuliah, jalan-jalan. Nah, itu dia. Nah, tapi kan kalau tadi kita udah ngomongin masalah about life ya. Aku pengen tahu dong, kalau di sana tuh ada something new nggak kalau di pendidik? Atau gini aja deh, di sana pendidikannya apa yang ada di sana tapi nggak ada di sini gitu. Misal kalau kayak tadi kan mungkin sesuatu yang bedanya adalah satu semesternya 4 bulan ya, kalau sini 6 bulan. Kalau di sana apa sih yang mungkin nanti teman-teman sobat SSN yang mau kuliah di luar negeri atau ke Korea itu bisa tahu gitu. Oh, ternyata kalau kuliah di Korea tuh kayak gini gitu. Iya, bedanya sama di sini gitu. Nah, jadi untuk pertama yang secara pendidikan itu yang paling berbeda menurut saya itu cara mereka belajar. Gimana Jadi, tuh? Cara mereka belajar itu bisa semisal memang ada ujian. Perpustakaan itu bisa buka sampai malam, bahkan bisa sampai 24 jam dan selalu penuh. Jadi sampai larut malam dan di sana gini. Saya yang misal belajar sendiri itu nyamannya sendiri, maksudnya memang suka belajar sendiri. Di sana belajar bersama, namun tetap merasa nyaman karena memang semuanya memiliki semangat untuk belajar yang sama. Jadi kayak istilahnya orang-orang ambis semua karena memang rata gitu. Semua orang memiliki etos belajar yang tinggi. Dan yang paling berbeda dengan menurut saya yang saya salut dan dapat jadikan contoh selain dari etos belajar mereka yaitu dari integritas mereka terkait dengan kedisiplinan. Di sana tidak pernah ada yang namanya terlambat. Tidak mentoleransi keterlambatan. Maupun itu dari mahasiswanya ataupun tenaga pendidiknya. Jadi tidak ada sejarahnya dosen terlambat ataupun mahasiswa terlambat gitu. Dan itu bisa mempengaruhi pengurangan nilai seperti itu. Keren banget ya disiplin. Berarti nggak ada tuh namanya siswa baru jam berapa gitu baru datang masuk gitu, nggak ada ya? Tidak ada. Aduh. Jadi mulai pukul sekian, misal pukul 7, selesai pukul 4. Sebelum pukul 4 dosen tidak akan mengakhiri perkuliahan. Jadi memang waktu dihargai seberharga itu di sana. Seperti itu. Tapi kamu pernah belajar paling malam tuh sampai jam berapa, Kiko? Karena memang dari Potensi Belajar Negara sendiri memiliki peraturan yang harus ditaati, kami di sana untuk maksimal belajar pukul 11 malam. Oh, jadi tetap terikat sama jam malam ya kalau di sini ya, istilahnya? Tetap, walaupun kami berada di luar, kami tetap berstatus sebagai Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadi kami tetap menerapkan apa pedoman yang sudah kami pedomani di sini, seperti itu. Dan apabila ada podcast lain nih, semisal ada ujian, kami bisa mengajukan tambahan jam malam sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Oh, iya. Berarti apa ya, di Korea nih etos kerjanya tinggi karena memang didukung sama lingkungan yang benar-benar ngedukung siswanya untuk belajar benar-benar ya. Benar sekali. Wah, ini jadi apa ya? Jadi gambaran juga mungkin ya buat teman-teman dan mungkin untuk sistem pendidikan di sini gitu ya. Nah, itu keren banget sih. Nah, apa ya? Mungkin apa? Ada saran nggak nih buat Kiko yang mungkin biar teman-teman sobat SSN nih bisa untuk ikut program-program kayak Kiko? Nah, sebelumnya kan sesuai dengan pengalaman saya kemarin ya, saya 3 tahun berusaha untuk masuk Poltek SSN nih. Dan ternyata di Poltek SSN sendiri, selain yang saya kira hanya pendidikan gratis biaya negara dan jadi ASN nantinya,
ternyata juga ada nih kesempatan untuk berpendidikan di luar negeri juga. Jadi menurut saya untuk keren. adik-adik atau rekan-rekan di luar sana yang ingin ataupun melanjutkan pendidikan, Politeknik Cyber dan Sandi Negara menjadi salah satu opsi yang tepat sekali jika ingin diambil. Karena selain pendidikan yang gratis, juga berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Luar negeri ya. Itu bukan hanya ini aja ya, bukan hanya student exchange ya. Kalau udah lulus pun bisa ya untuk berkesempatan belajar di luar. Kayak kemarin kita udah wawancara sama Abang Balum nih dan beberapa udah spill out juga nih kalau banyak alumni-alumni yang lanjut pendidikan di luar negeri setelah lulus dari sini. Kemarin banget tuh. Kenapa tuh? Saat kami di Korea, kami didatangi juga oleh dosen lulusan Politeknik SSN yang sedang melaksanakan tugas belajar di Korea. Oh, siapa tuh kira-kira? Itu ada Pak Dedi kemarin. Oke. Tugas belajar PhD di Korea Selatan. PhD. Dari beliau kamu belajar apa nih? Dari beliau saya mendapatkan insight atau masukan itu jangan pernah mengubur mimpimu. Semuanya mengubur mimpimu. Pasti bisa asalkan kita mau usaha. Nah, catat guys, jangan pernah mengubur mimpi kamu. So buat kamu yang masih bermimpi ke Korea, langsung aja action sekarang. Daftar Poltek sekarang buat bisa kesempatan ikut student exchange dan nantinya kalau lulus juga bisa berkesempatan lanjut studi ke luar negeri gitu. Jadi kita nggak menuntut kesempatan buat teman-teman semua buat terus belajar ya. Meskipun kita terbilang ikatan dinas, nanti lulus jadi PNS yang ada ikatan sebuah badan, tapi kita masih memberi kesempatan teman-teman buat belajar dan juga explore diri teman-teman. Itu dia. Oke, nah mungkin ini kok. Saat ini kita juga tahu kalau Poltek SSN ini kampus kita, Politeknik Cyber dan Sandi Negara, kampus Bumi Sanapati, sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-51 kemarin. Disnatalis Februari, bener banget. Nah, kamu sebagai perwakilan Poltek SSN yang bawa nama Poltek SSN, bahkan bawa nama Indonesia, gimana nih? Feeling kamu bisa berhasil bawa nama instansi, bahkan bawa nama Indonesia ke kancah internasional? Baik, untuk yang pertama mungkin saya merasa terhormat untuk mendapatkan kesempatan tersebut karena dapat membawa nama Politeknik Cyber dan Sandi Negara serta nama Indonesia juga. Dan saya berharap untuk Politeknik Cyber dan Sandi Negara untuk kedepannya lebih membuka atau dapat meningkatkan kembali apapun yang sudah baik saat ini. Contoh bisa terdapat tugas belajar lagi di negara lain, mungkin di Amerika, mungkin di Inggris, memperluas relasi kembali. Dan mungkin untuk dari segi yang lain sudah cukup baik sejauh ini. Oke. Nah, tadi kan kalau kita juga tahu bahwa hari ini juga kebetulan ada adik-adik kita nih yang ikut program yang sama, student exchange ke Korea. Jejak dari Kiko dan juga rekan-rekan yang lain yang sebelumnya itu. Nah, kamu ada nggak harapan buat adik-adik kita nih yang mungkin nanti bakal nonton podcast ini di Korea sana? Harapan saya untuk adik-adik yang akan berangkat untuk tahun ini, batch kedua, semoga apa yang sudah kami tanam di sana atau sudah berlangsung sedemikian yang ada di sana bisa tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk prestasi yang ada di sana. Mungkin yang kemarin kami mengikuti perlombaan dan belum bisa menang, untuk adik-adik di tahun ini bisa menjuarai di tingkat internasional, itu akan menjadi kebanggaan sendiri dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara dan nama Indonesia. Bawa nama baik Indonesia, bawa nama baik Poltek tuh ya, itu kebanggaan terbesar banget sih, asli. Mungkin last kali ya, ini last question. Kiko sebagai mahasiswa Taruna Poltek SSN mungkin punya tips buat teman-teman sobat SSN yang dimana kita bentar lagi bakal open recruitment ya, bukan buat jadi Taruna Poltek SSN. Seleksi penerimaan Taruna baru. Seleksi penerimaan Taruna buat baru Poltek SSN. Buat Kiko nih yang udah punya pengalaman 3 kali ngecoba. Keren banget. Coba kasih pesan-kesan buat teman-teman di luar sana nih yang mungkin juga merasakan hal yang sama, entah itu gagal di percobaan pertama, kedua, atau mungkin baru pertama kali nyoba. Gitu ya. Baik, buat teman-teman di luar sana, adik-adik dan rekan-rekan yang ada di luar sana, untuk tips dari saya yang pertama yaitu belajar dari rekan-rekan ataupun dari
tes tahun lalu atau tahun sebelumnya. Oke. Karena dari tes tahun sebelumnya kurang lebih alurnya kurang lebih sama. Itu yang kedua, motivasi sih menurut saya. Motivasi dan dedikasi untuk dari adik-adik untuk masuk ke potensi badan usaha negara. Itu yang ketiga, pasti jangan pernah menyerah. Karena gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Yap. Seperti itu. Wah, Keren banget ya, kita Ya. dapat quotes of the day Quotes dari of the Kiko. day. Dan juga Bahwa semangat. Kegagalan adalah Keberhasilan. keberhasilan yang tertunda. Tertunda. Jadi Jadi jangan pernah nyerah. ya, jangan pernah nyerah ya teman-teman. Jadi ini bakal membakar semangat teman-teman nih buat ikut masuk daftar jadi Taruna Poltek SSN. So slogan kita, siap jadi Taruna Poltek SSN. Yoi. Oke, maybe that's it ya. That's all untuk today. Terima kasih banyak, thank you banget buat Bang Kiko, buat Hyung Kiko udah mau Buat Opa Kiko buat dari Opa saya. Kiko udah mau Berkesempatan untuk bergabung dan berbagi cerita di podcast Sanapati Sanapati Talk Talk pada episode kali ini. kali ini. Buat Yap. teman-teman jangan sampai mau ketinggalan ya, karena kita bakal ada next episode yang gak episode kalah lagi. seru dan yang pastinya bakal membuat teman-teman tuh Makin memiliki penasaran. insight baru Bener banget. tentang Politeknik Siber dan Sandi Siber. Negara dan juga dunia siber. Yes, of course. Jadi stay tune terus bareng kita di podcast Sanapati Talk. Jangan lupa tonton episode 1. Sekarang juga jangan lupa nanti kita bakal rilis episode 2. Dan nanti kita bakal rilis episode 3 di YouTube-nya Dan kita. episode selanjutnya. Di Maka dari itu jangan lupa subscribe biar nggak ya, ketinggalan bener banget, like, episode comment, lainnya. subscribe di YouTube Poltek SSN, yaitu Politeknik Siber dan Sandi Negara. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @poltekssn cuy. Gitu ya. Sebelum kita tutup, kita Nah. bakal ajarin slogan, Oke. bukan slogan, jargon kita. Jargon kita buat ke gimana nih, Opa Sanapati Kiko. Talk. Jadi Oke. gini, kalau kita bilang Sanapati Talk, dari Kiko bisa jawab stay safe and be smart. Oke? Oke, stay safe and be smart. Oke. Oke. Oke, bisa dipimpin sama Ipel. Oke, mungkin nanti buat teman-teman sobat SSN bisa bareng ya. Jadi untuk slogan, jargonnya kita nih, podcast Sanapati Talk, stay safe and be smart. Oke, at 1, 2, 3, podcast Sanapati Talk, stay safe and be smart. Woo! Oke, see you guys at the next episode.